Mana yang lain santrinya? Mana yang lain santri? Santri yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi dalam kitabnya yang berjudul Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunani Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunani Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu judul asli dari kitab Sahih Muslim seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abul Khair Al-Ishbili dalam Fakhlasahnya. Kita masuk pada bab yang ke-10, Babu Ad-Dalili ala anna man mata ala tauhidi dakhala al-jannata qat'an. Bab dalil atau keterangan yang menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggal di atas tauhid maka dia pasti akan masuk surga. Bab keterangan atau dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa yang mati di atas tauhid pasti masuk surga. Dakhalal jannata qat'an ay yuqta'u bidukhulihi al-jannah. Dipastikan, diyakini, tidak diragukan lagi bahwa dia akan masuk surga. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb kilahuma an Ismail bin Ibrahim. Qala Abu Bakr haddatsana Ibnu Ulayyah an Khalid قال أنه قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان أنه قال عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari dua orang guru. Yang pertama dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan yang kedua dari Zuhair bin Harbin. Dua orang guru dari Imam Muslim. Keduanya meriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim Ibnu Ulayyah. Ismail bin Ibrahim Ibnu Ulayyah. Qala Abu Bakrin. Kemudian Imam Muslim kembali dengan detail menyebutkan perbedaan sighah tahammul, perbedaan periwayatan antara Abu Bakar dan Zuhair. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, itu Abu Bakar bin Abi Syaibah, gurunya Imam Muslim yang pertama, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Haddatsana Ibnu Ulayyah, menyampaikan kepadaku Ibnu Ulayyah, yaitu Ismail bin Ibrahim Ibnu Ulayyah.
Ismail bin Ibrahim. Ya, jadi berarti Abu Bakar ibn Abi Syaibah meriwayatkan dengan lafal haddatsana. Ya, adapun Zuhair bin Harbin meriwayatkan dengan lafal apa? Dengan lafal apa? An, dengan lafal mu'an'an. An Ismail bin Ulayyah, itu lafalnya Zuhair bin Harbin. Adapun lafalnya Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana. Ya, dan tentu saja haddatsana lebih kuat dari an, karena menunjukkan mendengar, ittisal, menunjukkan bersambungnya sanad. Ya, adapun an-ana belum tentu menunjukkan bersambungnya sanad. Ya, an Khalidin, ay Khalid bin Mihran Al-Hadza, sering disebut dengan Khalid Al-Hadza. Qal, berkata Khalid, annahu qal haddatsani Walid bin Muslim. Walid bin Muslim ini adalah Walid bin Muslim ibn Shihab At-Tamimi, bukan Walid ibn Muslim Al-Qurashi yang akan datang nanti pada hadis ke atau nomor urut ke-46. Coba lihat di sebelah, nomor urut 46. Coba lihat dalam Sahih Muslim cetakannya, nomor urut, hadis nomor urut 46. Haddatsana Daud bin Rashid, Daud bin Rushaid bitasghir, Daud bin Rushaid. Dapat? Ada? Lihat. Haddatsana Al-Walid yakni ibni Muslim. Ini Walid bin Muslim Al-Qurashi yang dalam ilmu hadis dikenal dengan Walid bin Muslim yang suka mentadlis dengan tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah syarru anwa'it tadlis, bentuk tadlis yang paling jelek, menyamarkan. Itu apa? Seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, lalu dia meriwayatkan dari gurunya si A. Si A gurunya ini meriwayatkan dari si B. Kemudian si B ini meriwayatkan dari si C. Ya. Maka mudallis tadlis taswiyah menggugurkan si B. Ya. Beliau mengatakan haddatsana A an C. Ya. Nah, ini yang berat. Kenapa? Karena yang pakai mu'an'an itu yang di atasnya. Dia mengatakan haddatsana, menyampaikan pada saya A. Betul, memang dia mendengar dari itu, ya. Tapi kemudian sebenarnya riwayat A ini didengarkan dari si B, B dari si C. Tapi karena si B ini lemah, oleh saya jatuhkan. Kebetulan si A memang juga pernah berguru kepada si C. Keduanya thiqah. C dengan si A dengan si C thiqah. Yang lemah yang mana? B. B saya jatuhkan dengan lafal an. Susahnya apa? Kalau lafal an, yang dilihat adalah orang yang mengatakan an itu, apakah dia mudallis atau tidak. Maka melihat riwayat tadi dari saya menyampaikan kepadaku si A dari si C. Alhamdulillah. Maka orang akan mencari di biografi dari si A, apakah si A mudallis atau tidak. Oh, ternyata si A bukan mudallis. Berarti meskipun si A mengatakan an C, dari si C dibawa kepada riwayat bersambung. Memang si C, memang si A muridnya si C. Paham ya? Padahal ternyata hadis ini didengarkan si A melalui si B tadi. Yang nakal siapa? Ternyata yang nakal saya. Orang kalau melihat sanad seperti ini, mu'an'an, yang dicari adalah biografi orang yang mengatakan an. Padahal yang mengatakan an bukan si A, saya yang merubah. Asalnya haddatsana si A, A mengatakan haddatsana si B, tapi B lemah. B mengatakan haddatsana si C. Maka saya buang nakal saya buang si B. Saya bilang haddatsana si A,
an C. Oh, riwayatnya sahih. Si A bukan mudallis, paling yang mudallisnya saya. Maka dikatakan dia sejelek-jeleknya tadlis, penyamaran. Tadi artinya penyamaran, menyamarkan gurunya sehingga cenderung tidak diketahui atau disangka, diriwayatkan dalam bentuk yang sahih. Pahamnya? Itu Walid bin Muslim Al-Qurashi yang ada pada hadis nomor urut 46. Adapun hadis nomor urut 43 disebutkan Walid bin Muslim, tapi dia Walid bin Muslim bin Syihab At-Tamimi, bukan yang pertama yang saya sebutkan tadi ya. Jadi beda. Nama yang sama, bapaknya juga sama, tapi orang yang berbeda. Yang sana tadi hadisnya asalnya mudha'af, dilemahkan. Ya, dilemahkan sampai terbukti bahwa dia sanad yang dibawakannya selamat dari tadlis taswiyah. Biasanya seorang mudallis cukup kita mengatakan, melihat perkataannya dari gurunya. Kalau dia mengatakan haddatsana, aman. Kalau dia bilang an, oh hati-hati, ini mudallas. Hadisnya orang mudallis namanya mudallas. Asalnya dia tawakuf ila ayyarida al-bayan. Kita tidak menghukumnya apakah sahih atau tidak sampai datang penjelasan. Itu hadis mudallas namanya ya. Asalnya orang mudallis diperiksa ucapannya, apakah dia mengatakan an saja atau haddatsana. Tapi untuk mudallis tadlis taswiyah tidak bisa dibawa hadisnya kepada hadis yang sahih sampai dibuktikan orang yang di atas gurunya ya, atau gurunya mudallis tadi betul meriwayatkan hadis itu dari orang yang disebutkan sesudahnya. Paham ya? Harus. Jadi tidak cukup misalnya saya mengatakan haddatsana, oh aman nih, saya mudallas, haddatsana, tidak, belum aman. Sampai kita dapatkan haddatsana A berkata haddatsana C, oh betul, bersambung sanadnya. Kalau baru dibilang an, oh belum aman. Itu hadis mudallas. Tidak cukup tasrih bisima minhu min syekhihi, tidak cukup. Tapi juga tasrih bisima min syekhihi ila syekhihi. Harus ada penegasan bahwa hadis itu didengarkan oleh gurunya dari gurunya. Jelas? Ya. Jadi dari Khalid Al-Hadza, Khalid bin Mihran Al-Hadza, annahu qala haddatsani Walid bin Muslim an Humran bin Aban. Humran ini maula dari Utsman bin Affan, tabi'i yang mulia ya, budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Beliau orang yang paling kuat riwayatnya dari Utsman bin Affan. Humran maula Utsman, Humran bin Aban an Utsmana ibna Affan radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia akan masuk surga. Syaratnya apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensi dan ketentuannya ya. Ini disebut dengan dalil akan syarat la ilaha illallah atau syarat ilmu dalam kalimat la ilaha illallah. Ada berapa syarat kalimat la ilaha illallah? Ada 7. Ilmun, yakinun, ikhlasun, wasidku kama mahabbatin, wanqiyadin, wal qabuli laha, wazida thaminuha al-kufru bima siwa dhalika qad ubbida. Katanya 8, tapi yang benar ada 7 saja. Apa yang pertama? Syarat yang pertama ilmu. Ini dalilnya hadits Utsman bin Affan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jelas ya? Baik, pasti masuk surga asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu ya. Selanjutnya kalimat Muslim rahimahullah taala, wa haddatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami
قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء tadi Khalid bin Mihran al-Hadza yang di atas tadi, di sanad yang pertama Khalid bin Mihran al-Hadza Anil Walid bin Abi Bishrin. Siapa Al-Walid ini? Yaitu Al-Walid bin Muslim bin Syihab At-Tamimi, kunyahnya Abu Bishrin, ya. Anil Walid Abi Bishrin annahu qal sami'tu Humrana. Ini faedahnya di sini, ya, bahwa Walid bin Muslim mengatakan sami'tu Humran, tasrih bis sama, dia mendengar langsung dari Humran bin Aban maula Uthman. Sami'tu Humrana yaqulu sami'tu Uthmana yaqulu, aku mendengar Uthman berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang keempat, ya khalifah yang keempat. Khalifah yang keberapa? Ketiga. Qala Uthman radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mithlahu, seperti hadis di atas, jelas ya? Baik. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala حدثنا أبو بكر ابن النضري ابن أبي النضري قال حدثني أبو النضري هاشم بن القاسم الملقب بقيصر، ini dijuluki Kaisar. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول an Talhata ibni Musarrifin, sudah berulang dalam sanad sebelumnya. An Abi Saleh juga Dakwan As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin qal fanafidat azwadul qaumi. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Abu Saleh Dakwan As-Samman ini di antara perawi yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah, ya. Dan Abu Hurairah sayyidul muhaddithin, pemimpinnya para ahlul hadis. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, masir minas sair, pada satu safar, yaitu maksudnya pada perang Tabuk, seperti yang akan datang dalam riwayat berikutnya. Itu perang Tabuk, ya. Qal fanafidat azwadul qaumi, maka habislah bekal. Azwad bentuk jamak dari zad, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Zad bekal dalam perjalanan safar, azwad bentuk jamak. Maka ketika itu habislah bekal orang-orang yang berangkat perang Tabuk. Dan asal mula perang Tabuk itu adalah bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi, demikian disebutkan dalam sebagian riwayat meskipun ada pembicaraan tentang sanadnya. Orang Yahudi mengatakan, jika engkau wahai Muhammad betul seorang nabi, maka perangilah orang-orang Romawi sana di perbatasan sana, pergilah ke Syam, ya. Maka Nabi pun berangkat menuju ke Syam untuk berperang. Dikatakan seperti itu sebab perang Tabuk itu, tapi yang benar bahwa riwayatnya lemah. Dan yang jelas perang Tabuk terjadi pada musim panas, pada saat paceklik. Ketika itu perbekalan sangat sedikit, ya, sampai-sampai Nabi, ya, menawarkan para sahabatnya yang mau membantu pasukan, ya. Dan dalam perang Tabuk inilah terjadi kisah yang masyhur, yaitu taubatnya Ka'ab bin Malik, yang mana Ka'ab bin Malik ketika itu
ketika para sahabat berangkat dalam keadaan kesederhanaan mereka, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam harta yang terbanyak yang dia miliki, sampai dia menyiapkan 2 kuda untuk berangkat perang, sementara teman-teman yang lainnya dari para sahabat hampir-hampir tidak dapatkan kendaraan, tunggangan, bahkan untuk dipinjam pun tidak ada, sehingga mereka terpaksa 1 kendaraan untuk bertiga. Caranya bagaimana? 1 orang naik di atas onta, 2 di sampingnya. Setelah berapa kilometer turun yang di atas tadi, naik lagi yang lainnya, alias giliran naik kendaraan itu, ya. Saking sederhananya keadaan mereka ketika berangkat perang Tabuk. Makanya belum sampai ke Tabuk, bekal sudah habis. Pahamnya? Karena sedikit yang dibawa. Fanafidat azwadu al-qaumi, maka habislah bekal kaum ketika itu, pasukan ketika itu. Berkata perawi, hatta hamma binahri ba'dhi hamailihim, ya, sampai berhasrat, berkeinginan sebahagian di antara mereka untuk disembelih, ya, ba'dhi hamailihim, sebahagian dari hamailihim. Hamail hamulah, yaitu onta atau kendaraan yang dipakai untuk mengangkut barang-barang perbekalan. Hamulatan wa farsha, ya, wa farsha, ya. Hamulah adalah onta yang digunakan untuk mengangkut barang-barang, ya. Maka mereka ingin menyembelih onta mereka. Kenapa? Bekal habis, ya. Faqala Umar, berkata perawi, maka berkatalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau jama'ta ma baqi min azwadil qaumi, seandainya engkau kumpulkan saja apa yang tersisa dari bekal pasukan, fada'auta Allah 'alaiha, lalu engkau berdoa kepada Allah atas apa yang tersisa dari bekal tersebut. Faham maksudnya? Agar didoakan keberkahan supaya bisa bertambah. Usulan siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qal fafa'ala, maka Nabi pun melakukannya. Qal, berkata perawi, faja'adu al-burri biburrihi, datanglah orang yang masih tersisa dari bekalnya gandum, bur gandum, biburrihi, dia bawa gandumnya, ya. Wadut tamri bitamri, yang masih punya sisa dari kurma dikumpulkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi menghamparkan selembar kain, lalu mengatakan, kumpulkan semua sisa bekal kalian, tidak boleh ada disembunyikan, pokoknya semua, ya. Dan ternyata para sahabat mengumpulkan. Kalau kita mungkin disembunyikan, ya. Kenapa? Mau dimakan sama-sama, tinggal ini bekalku, disembunyikan. Tapi sahabat tidak, dikumpulkan semua. Ada yang punya gandum, gandum dikumpulkan. Ada yang punya kurma, kurma dikumpulkan. Qala wa qala Mujahid wa dhunnuwati binawahu wa dhunnuwati binuwahu, ya. Dan berkata Mujahid, ya, wa dhunnuwati binawahu, dan orang yang punya nuwatut tamar itu bagian ujung dari pangkal dari kurma. Ibarat ini kurma, orang bilang pentilnya. Kau tahu kalau pompa ban, pentilnya sepeda, ban sepeda, ya, kurma itu, kurma atasnya ada pentilnya, nuat. Yang tersisa nuatnya, habis nih kurmanya, tinggal ini mami, ya. Disebutkan dalam syarahnya, apa faedahnya nuat ini? Untuk apa nuat? Nuat ini mereka celup di air, lalu dimuk musuh. Allahu Akbar. Sesederhana itu keadaan mereka, karena bekal habis, ya. Maka demikian keadaan para sahabat ketika itu, ya. Qala Mujahid wa dhunnuwati binawahu, orang yang masih tersisa, ya, pentil dari biji kurmanya itu dia kumpulkan juga. Qultu,
Maka aku berkata, perawi berkata, wa ma kanu yasna'una bin nuwa. Mau diapakan nuwa itu? Mereka kenakan untuk apa? Kok masih dihitung sebagai bekal atau sisa bekal? Kenapa bisa? Qal kanu yamussunahu wa yashrabuna 'alaihi al-ma. Mereka mengisap-isapnya, yamussun. Wa yashrabuna 'alaiha al-ma. Dan minum air dengan cara itu, dicelup. Jadi air pun tidak glug itu, tidak. Karena bekal sedikit. Ya, makanan sedikit. Qal fada'a 'alaiha. Maka Nabi berdoa, mendoakan makanan yang terkumpul, yang sisa sedikit itu. Hatta mala'al qawmu aw azwidatahum, sampai orang-orang kemudian bisa memenuhi bekal-bekal mereka kembali. Jadi dalam riwayat berikutnya akan datang nanti, Nabi perintahkan para sahabat untuk makan. Silahkan makan hatta syabi'u, sampai mereka kenyang. Sudah kata Nabi, kumpulkan untuk bekal kalian. Maka masing-masing orang masukkan dalam kantong perbekalannya. Alhamdulillah. Setelah itu ternyata bekal yang ada yang mereka kumpulkan masih seperti awalnya, tidak habis, subhanallah. Ini dikatakan mukjizat bertambahnya makanan dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk juga ada mukjizat keluarnya air dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inda dhalika, setelah terlihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya asalnya dari permintaan Umar bin Khattab. Kenapa? Kalau disembelih onta, kata beliau, akan habis nanti kendaraan kita. Ini saja satu kendaraan diborongi, satu kendaraan dipakai 3 orang, ya, tidak bisa naik semua 3-3 karena menyiksa hewan. Maka bergiliran, ada shift-shiftnya, shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Begitu keadaan mereka, subhanallah. Kalau dipotong lagi akan semakin berkurang. Maka Umar pun menawarkan sebuah usulan yang sangat bagus. Nabi menerimanya, dan terjadilah apa yang terjadi dari bertambahnya makanan. Ya, maka Nabi ketika selesai perkara tersebut kemudian bersaksi, kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu biha 'abdun, la yalqallahu bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Itu Nabi adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Setelah melihat mukjizat, ya, dan mukjizat atau ayat adalah tanda akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu mursalun min indillah, bahwa beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, kemudian beliau ingatkan, la yalqallahu bihima 'abdun, la yalqallaha bihima 'abdun. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan kedua kalimat itu. Kalimat apa itu? Kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadah. Ghaira syakin fihima, tapi syaratnya tanpa ragu pada 2 kalimat tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Ya, hadis ini disebut sebagai dalil akan syarat al-yakin, syarat yakin dalam kalimat la ilaha illallah. Ada 7 tadi syarat la ilaha illallah: ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyarin wal qabuli laha. Ilmu dan yakin, 2 sudah jelas ya. Baik, saya kira sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari jemaah? Ya. Ah ya.
Hah? Ya. Al-Umawi yang mudallis. Al-Umawi yang mudallis tadlis taswiyah. Ya. Ya. Pelabukan. Ya. Ya. Al-Ambari, Al-Basri Al-Ambari yang pertama. Walid bin Muslim Al-Ambari yang pertama. Walid bin Muslim bin Syihab Al-Ambari. Itu Walid yang pertama tadi. Ya, bedakan antara Walid yang pertama dengan Walid yang kedua. Walid yang kedua mudha'af. Mudallis tadlisut taswiyah. Ya? Bukan. Yang ada sekarang yang kita baca ini adalah Al-Walid bin Muslim Al-Ambari. Itu nih Al-Basri. Itu yang sahih. Ya, yang dalam sanad sekarang ini. Ya. Ini Walid bin Muslim yang sahih. Yang mudha'af yang di hadis Ubadah bin Samit. Iya, Al-Umami itu, Al-Qurashi Al-Umawi. Iya. Iya. Jadi yang saya ingatkan tadi ketika menyebutkan Walid bin Muslim hadis nomor 43, saya bilang tadi Walid bin Muslim di sini hadis nomor 43 adalah Walid bin Muslim bin Syihab At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Dia perawi yang thiqah. Terkadang orang menyangka dia Walid bin Muslim Al-Mudallis, bukan. Walid bin Muslim meriwayatkan dari pada sanad yang berikutnya, yaitu dari Ibni Jabir. Walid bin Muslim, kalau Walid bin Muslim Al-Ambari kunyahnya Abul Bishr, ini yang thiqah. Adapun Walid bin Muslim ini kunyahnya Abul Abbas Al-Qurashi. Walid bin Muslim yang di nomor 46, ini yang mudha'af. Jazakallahu khair. Tadi saya ingatkan seperti itu. Jadi ini pentingnya apa namanya? Mengenal ilmu yang disebut dengan mu'talif wal mukhtalif. Mu'talif wal mukhtalif. Dalam ilmu hadis ada namanya pembahasan ini. Mu'talif yaitu seorang yang namanya sama tapi mukhtalif al-asma, tapi berbeda orangnya. Namanya sama seperti Walid bin Muslim. Kita nanti bisa salah. Sudah lewat dulu pembahasan seperti ini pula dalam sanad-sanad sebelumnya. Masih ingat? Ya, ada dulu Bahzun Ibnu Asad Al-Ammi, ya, disangka orang Bahz yang lemah. Ada juga Bahz bin siapa? Yang satunya Bahas ada dua, ya, yang satunya yang lemah, satunya yang sahih. Apa? Bahas bin Hakim bin Muawiyah itu riwayat anaknya sahabat, cucunya sahabat. Bahz bin Hakim bin Muawiyah. Muawiyah sahabat, Muawiyah bin Haidah sahabat. Bahzun an abihi an jaddihi. Yang merojih, meskipun ada perselisihan tentang sanad ini, apakah dia bersambung atau tidak, apakah dia sahih atau tidak. Yang rojih bahwa dia contoh sanad hasan. Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Bahz bin Hakim. Bahz yang di sini bukan Bahz bin Hakim di situ, tapi dia adalah Bahz ibni Asad Al-Ammi. Meriwayatkan dari Sulaiman bin Mughirah, dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik. Nah, itu namanya mu'talif nanti akan datang lagi, lebih parah lagi nanti, ya, dalam riwayat Ubadah bin Samit. Coba lihat hadis nomor 46 dari Daud bin Rusyaid itu tadi. An Ibni Jabir qala haddatsani Umair bin Hani
qala haddatsani Junadatu ibnu Abi Umayyah. Junadatu ibnu Abi al-Umayyah. Di sini kata Imam Nawawi, Junadah ini sahabat, tapi yang benar bukan sahabat. Kata Al-Hafidz dalam Taqribut Tahdzib, Junadah bin Abi Umayyah ada dua, namanya sama, nama bapaknya sama. Junadah yang di sini Junadah at-Tabi'i, tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah. Adapun Junadah yang satunya sahabat, Junadah bin Abi Umayyah al-Azdi, namanya sama. Ya, maka kalau kita pengen tahu orangnya dari mana, kita harus kembali ke buku biografi para perawi. Ya, kemudian juga mengetahui kekhususan sebagian perawi terhadap gurunya. Maka dikatakan bahwa Junadah bin Abi Umayyah ar-rawi an Ubadah bin Samit huwa tabi'i. Itu logiknya, kata Imam Al-Hafidz dalam Taqribut Tahdzib. Yang meriwayatkan dari Ubadah bin Samit itu tabi'i, bukan sahabat. Maka keliru Imam An-Nawawi, mungkin disebutkan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, mungkin dia menyebutkan bahwa ini adalah sahabat. Disebutkan begitu? Tidak disebutkan. Ya, disebutkan ini oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kitab yang sangat bagus dalam Syarah Sahih Muslim, lagi banyak sekali. Ya, Bahru Al-Muhit Az-Zujaj, Bahru Al-Muhit Az-Zujaj, ya, fi Syarih Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Baik, sampai sini dulu ikhwani fiddin. Hadis ke-45 insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.